of character ini lebih pada reversal yang tadi sudah kita singgung. Saya contohkan misalkan trennya begini turun, kemudian dia break begini, ini belum disebut dengan break of character meskipun dia lewat, karena ini hanya single move, pergerakan single, belum ada terbentuk tren, belum ada dua puncak dua lembah ya. Ketika sudah begini, nah ini sudah dua puncak dua lembah, setidaknya ini bisa disebut dengan break of character, atau disebut dengan bukan break ya, change of character ya, maksud saya change of character. Ini disebut dengan change of character ya. Artinya apa? Artinya tren turun sudah selesai sampai di sini, karena sudah mulai terbentuk support resisten yang baru, support yang baru, resisten yang baru, support yang baru yang lebih meninggi, sehingga berpeluang akan bergerak naik. Oke, itu adalah materi yang mungkin banyak berseliweran sekarang. Ada istilah BOS, ada istilah COK tadi ya. Apakah analisis ini berlaku di semua time frame? Berlaku semua, baik di time frame H1, H4, M5, M15, M30, W1, berlaku semuanya. Hanya yang membedakan adalah karakternya. Kalau di time frame lebih tinggi, tentu itu untuk pencapaian lebih besar, lebih lama waktunya. Jadi kalau kita menggunakan D1, ini tidak bisa digunakan untuk entry harian. Tidak bisa, D1 itu pergerakan candlenya lambat, 1 hari baru ganti candle, dan ini sangat sulit kita melihat ya apakah ini sudah break di level atau belum. Tidak bisa, breaknya baru besok, esok harinya, atau selesai candle itu baru esok harinya. Jadi tidak bisa dipakai untuk harian, tetapi hanya untuk memetakan bisa. Pakai time frame besar itu untuk memetakan bisa, untuk setidaknya kehati-hatian biar kita tidak ketinggalan tren yang besar. Oke, itu ada tadi break of structure, ada change of character. Intinya adalah terbentuknya tren atau kecenderungan naik dan turun. Nah, perhatikan yang menjadi kunci adalah swingnya. Selagi swingnya ini masih menuju ke atas, maka tren naik. Jadi ini koreksi namanya. Yang ini koreksi, ini koreksi. Dari koreksi itu nanti kita bisa tarik dia turunnya sampai di mana. Kita bisa menggunakan Fibonacci retracement ya, untuk bantuan kira-kira sampai koreksinya sampai di mana. Kalau ternyata dia break di sini, apakah disebut dengan change of character? Yang penting change of character itu ketika bukan single move, pergerakan bukan tunggal, dia sudah mulai membentuk dua puncak dua lembah yang baru. Break di sana baru itu akan berganti. Oke, berikutnya ada materi yang belum kita sampaikan ya. Ada tadi berkaitan dengan support dan resisten ya. Support resisten itu sebenarnya sudah sering kita bahas ya. Ada support, ada resisten. Ada support, ada resisten ya. Support itu tahanan di bawah, resisten tahanan di atas. Jadi ketika dia bergerak naik, kemudian terhenti, kemudian berbalik turun membentuk, ini kan yang di atas resisten ya. Ini resisten, dia turun, di sana terhenti, berhenti turun, kemudian sampai di mana kita uji. Dari perhentian naik menjadi turun inilah namanya resisten. Ketika dia turun, kemudian terbentuk, terhenti, kemudian berbalik naik, maka ini menjadi support. Ketika dia naik, tidak menembus di sini, membentuk atau terhenti kemudian berbalik turun, maka ini membentuk resisten yang baru. Selalu diamati, swingnya di sana, swingnya di sini, ini menuju ke bawah. Tinggal nanti di bawah ini turunnya dia sampai di mana. Misalkan begini, dia tidak sampai menembus levelnya, kemudian dia berbalik, maka ini membentuk support yang baru. Ini masih support, ini support yang baru. Ini resisten, ini resisten. Bagaimana kalau seperti ini? Arahnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Maka nanti kita buat satu garis, namanya garis trend di atas dan di bawah. Kemana dia breakoutnya kita ikuti ya. Breakoutnya kemana kita ikuti.
Yang terpenting dilihat, ini yang utama naik, ini turunnya di sini. Ini turun. Nanti kita uji terhentinya sampai di mana. Kalau dia terhenti begini, maka ini menjadi puncak, menjadi swing high. Jadi swing high-nya menuju ke atas, swing low-nya menuju ke atas. Maka tinggal tunggu koreksi, kemudian mulai berbalik memantul. Lihat di sini tanda-tanda pembalikan, masuk posisi buy. Resikonya di bawah di sini, targetnya di atasnya. Ini TP-nya. Ya, contohnya begini, kita cari contohnya, contoh-contoh seperti itu ya. Sambil kita melihat ya bagaimana support resistennya. Kita lihat di sisi sebelumnya, di harga atau di hari-hari sebelumnya ya. Karena itu untuk membuktikan, kalau ke depan nanti menunggunya lama ya. Oke, kita coba cari yang kita perkecil ya, belajar kita memperkecil. Nah, ini sudah mulai terhenti di sini. Nah, sudah mulai terhenti dari tren naik bisa menjadi tren turun ya. Kita perhatikan dari change of karakternya. Datar dua ini kita bisa mulai dari yang di sini. Ini mulai turun. Oke, mulai turun. Kemudian kita lihat ketika mulai turun, maka swing high-nya di sana, swing low-nya di sini. Nih. Swing high-nya di sini, swing low-nya di sini sekarang. Karena dia mulai turun, fokus kita adalah puncak-puncak yang utama, yang lebih dominan, lebih utama itu di sini. Swing low-nya di situ ya. Sampai kapan dia terbentuk? Sampai dia melewati di sini. Nanti terbentuk low yang baru, low-nya baru. Kalau dia masih datar, masih berpeluang dia akan zigzag atau datar sampai betul-betul ada swing yang baru. Nah, swing yang barunya di sini. Maka kita pakai yang di sini. Ya, ini mulai dari sisi high mulai menuju ke bawah. Dari sisi low menuju ke bawah, maka tinggal tunggu koreksi. Tinggal tunggu koreksi, kita jadikan sebagai acuan di sini. Tidak mampu menembus, tunggu dia ada tanda-tanda pembalikan. Misal walaupun kecil ada tanda pembalikan, kita masuk sell di sini. Resiko taruh di atas level, targetnya kita ambil di sebelah kiri kalau ada. Kalau tidak ada, kita gunakan ini 1:2 juga oke ya. 1:2 ya, targetnya yang paling gampang di sini. Kalau kita ukur misalnya tidak cukup ya, nah ini sudah cukup 700 sudah cukup. Kalau kita dengan swing baru nanti targetnya yang besar, ada potensi begini. Nah, setidaknya kan ada peluang. Jadi cara membaca kita jangan pendek sepotong-sepotong kecil-kecil begini. Ini ada begini dihitung, sebentar dihitung begini ya. Yang besar itu belum dilewati, yang besar belum dilewati. Mungkin yang terdekat bisa saja kita lihat begini ya. Tapi yang utama di sini belum, yang utama di sini di atas, kemudian yang bawah di sini. Kalaupun dia break of level di sini atau break of structure, ini masih belum disebut karena masih belum terbentuk dua puncak dan dua lembah ya. Dua puncak dua lembahnya belum. Baru setelah dua puncak dua lembah bolehlah. Nah, ini dua puncak dua lembah dia break di sini boleh. Nah, break di sini boleh. Ini namanya break of structure. Break of structure. Jadi ini ada kecenderungan dia akan tren turun. Sehingga boleh saja kita ambilnya di sini. Resiko taruh di atasnya level, kemudian buat keseimbangan ya, buat risk dan reward rasionya minimal 1:1,5 atau 1:2 oke. Tetapi bagaimana ketika breakoutnya itu jam 12 malam ya tidak usah ikut. Kalau kita batasi harian itu selesai sudah. Di atas jam 12 sudah kita tidak ikut di sana ya.